teman-teman semuanya yang ada di rumah. Balik lagi dan kita berdua, aku Grace dan Edward Sitorus, Edward Farus Papua Channel masih di segmen target operasi. obrolan paling menginspirasi. Yeay, Mantap. ngapain nih? Kok lagi di mana? Lagi di mobil sambil lagi nunggu mama biasa. Mama lagi gitu gitulah. Oke, kita lagi ngomong apa nih Kak? Nah, kita kan udah lama banget yang nggak target operasi ya, tapi kemarin kita akhirnya target operasi lagi setelah sekian lama. Kemarin itu kita Hmm, kehadiran cewek cantik Bulu Sitorus sama kayak kakak adikku yang hmm, cantik banget, hmm, Kemayu, percaya, percaya. terus ya Kemayu, Pendiam, pendiam, pendiam. tidak banyak omong, terus itu karakteristik baru terus gitu. Terus Eh, ceritanya juga sangat menginspirasi dan juga ternyata keren banget ya perjalanan hmm. dia. Dan juga yang satu lagi, suaranya bagus banget. Iya, mirip banget dengan kakak, beda tipis. Mirip banget tuh kan Boris Torus tuh rata-rata hampir semua Boris Torus tuh sama karakteristiknya. Udah, Gitu. nanti penonton bosan cepat-cepat. Ya. Oke, nah sekarang Eh, sekarang ini kita sudah kehadiran lagi salah hmm. satu target operasi kita yang cantik juga. Menurut kakak dia cantik banget sih dan kakak tuh sangat seneng ngelihat ini anak, ya Eh, kan? Karena dia juga eh. salah satu temannya adik, jadi pokoknya kakak seneng Taruna banget juga. kalau ngeliat Taruni, ya. Taruni, Dan ya. Taruni, dan kakak tuh seneng banget kalau ngeliat ini namanya Salma, dan Hmm. dia itu banyak banget prestasi yang sudah dia capai, dan kakak tuh pengen tahu lebih banyak soal Salma, Oh, jadi gitu. cewek-cewek lagi nih ya, cewek-cewek Cewek lagi ya. lagi. Kalau kita target operasi yang sebelumnya tuh kebanyakan cowok kan. Kalau sekarang kita Jadi, cewek ya. Pokoknya kakak eh, pengen banyak tahu soal Salma-Salma ini. Udah sering ketemu, tapi jarang ngobrol. Dan sekarang kita pengen kulik-kulik lebih dalam lagi soal Salma. oke, Langsung oke. hadirkan SACLMA Mak Salma. Nah, Nah, ini dia sekarang kita udah sama Salma. Hai nah, Salma. nah, Tuh kan Halo cantik kan Kak bener? Grace, halo Om. Kakak juga cantik ya, nih, Salma eh, nih. Amin. Nah, Masya Allah. Ya nah, kita, apa? selama ini kan cuma ngelihat dia dengan stick masternya itu, tapi nggak Ya, pernah kedengar bagaimana kisahnya mm-mm. Salma ini. Sekarang Iya. adik-adik, teman-teman semua akan mendengarkan kira-kira perjalanannya Taruna cantik ini. Siapa? Ayo Kak, silakan Kak. Ya, ya benar-benar. Soalnya kita kalau ngeliat kan, kayak sangar banget nih kalau lagi main apa drum band ya. Lagi stick master sampai bolak-balik itu kayak wah sangar banget nih. Tapi ternyata kita bisa melihat senyuman manisnya Salma yang jarang orang lihat. Off Oke. duty, off duty. Update ya, update ya, oke. Salma, sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh dong kamu kenalin dulu kamu nih siapa dan segala macamnya ke teman-teman yang di rumah. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Grace dan juga Om udah mau buat eh, kasih kesempatan Salma buat sharing ke teman-teman semua tentang cerita Salma. Jadi izin memperkenalkan diri, nama Salma M. Mutafaqihah Putri Azabi, pangkat Serma Datar, asal dari Malang, nomor akademi 2021-770. Sebelumnya saya sekolah di SMA Pradita Digantara. Tiga bersaudara, anak pertama, kemudian hobi hobi membaca, menembak, basket, udah Wow, sih. wow, hobi menembak, wow, kamu suka, wow. Tapi sejak 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 ini sih bergabung, maksudnya sejak jadi taruna sih. Jadi kebetulan aku kepilih jadi kopel nembak di tembak pistol. Jadi ya Wow, enjoy aja sih. ya, ya. Oke, nah, Oke, mantap. eh pengen Salma ini dulu waktu kecil ya, ini kan sekarang Salma udah jadi taruna. Tapi emang itu cita-citanya Salma dari kecil apa gimana? Atau ada disuruh-suruh? Atau siapa sih inspirasinya Salma bisa pengen jadi taruni? Oke. Oke. Jadi sebenarnya
bukan cita-cita Salma dari kecil, karena cita-citaku dari kecil itu sebenarnya banyak sih. Dari kecil ini pengen jadi guru, pengen jadi dokter, terus sampai ke awal SMA nih masih pengen jadi dokter, terus pengen masuk STAN gitu-gitulah. Tapi semenjak saya masuk ke SMA Pradita Digantara, di sana itu kami siswa SMA Pradita Digantara nih kayak dikenalin lah sama dunia TNI AU. Kemudian kami diajak berkunjung ke sekolah penerbang waktu itu yang ada Hmm. di Adi Sucipto Yogyakarta. Lah waktu di sana saya bertemu sama siswa-siswa sekolah penerbang. Salah satunya ini Letnan 2 Penerbang Ajeng Tresna. Ya, Hmm. beliau merupakan merupakan penerbang perempuan pertama pesawat tempur kalau nggak Wow. salah. Nah, itu yang menginspirasi saya buat bisa masuk ke Taruni, bisa jadi paskibraka nasional itu saya terinspirasi dari Kak Ajeng itu. Kita bisa memberi arti, memberi kontribusi bagi bangsa dan negara kita ini. Confirm, all door closed, wing area clear, kita hydraulic press rest. Yes, komandan sudah. All on door closed, ada proses rest, area clear. For departure, runway heading 22,500 feet, clear for takeoff. Nah, waktu saya kunjungan di Sekbang tuh benar-benar sharing-sharing. Dulu kakak bisa masuk ke Taruni ini karena kakak tergabung dalam Paskibraka Nasional kayak gitu-gitu. Nah, saya langsung mikir, oh berarti minimal kalau aku mau masuk ke Akademi Angkatan Udara, aku harus gabung lah sama Paskibraka minimal bisa dapat nilai plusnya atau lain sebagainya gitu kan. Akhirnya sekolah saya ini kan saya angkatan pertama kan Kak. Saya apa namanya benar-benar merintis lah. Jadi belum ada informasi apa-apa, belum ada track record apa-apa, belum ada senior yang bisa diminta sharing. Akhirnya saya carilah di sekolah saya itu guru yang bisa mewadahi saya, yang bisa bantu saya buat cari informasi tentang paskibraka itu. Nah, akhirnya adalah salah satu guru yang dulu itu beliau merupakan PPI juga. Akhirnya sama guru itu dibantu nih cari informasi, cara daftarnya paskibraka dan lain sebagainya. Akhirnya dapatlah dapat informasi, akhirnya ikutlah di situ. Tapi di situ niat saya nih nggak harus jadi paskibraka nasional, minimal terserah paskibra kabupaten atau kota atau provinsi pun. Yang penting aku jadi paskibraka. Aku mikir kayak gitu. Minimal eh, menambah pengalaman lah kayak gitu. Akhirnya daftar dan akhirnya kepilih jadi perwakilan Jawa Tengah sebagai paskibraka nasional. Alhamdulillah seperti itu. Setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan ke Akademi Angkatan Udara. Jadi untuk menjadi taruni saya terinspirasi dari salah satu lulusan Akademi Angkatan Udara, salah satu lulusan taruni juga yaitu Letnan 2 Penerbang Ajeng Tresna dan juga bukan ada paksaan dari pihak manapun dan itu pure dari keinginan saya dan juga terinspirasi dari beliau seperti itu. Wow. Jadi Paskibraka 2019 ya, Siap, 2019, membawa baki 5 tahun lagi yang ya, lalu. membawa Ya, baki benar. lagi. Membawa Wah, baki Siap. di Islam. Bawa bagi Membawa baki. pengibar. Nah, yang nontonnya kita sampai merinding kalau nontonnya. Aduh, Iya, mudah-mudahan jangan salah, mudah-mudahan jangan salah. iya. Siap, Deg-degan siap lihatnya. betul. Itu gimana tuh perasaannya waktu kamu kepilih buat jadi pembawa baki? Langsung berhadapan Mereka. sama Pak Presiden Jokowi. Perasaan waktu paginya kan kita dipilih nih pasukan mana yang pengibar, pasukan mana yang penurunan. Jadi kayak udah ada bayangan gitu Kak. Jadi udah ada kandidat kandidat kayak kandidat kuat lah istilahnya kayak gitu. Jadi ya waktu itu tuh saya sama di tim saya ini ada 2 orang yang kandidat kuatnya. Saya sama dari Aceh, Indri. Nah, itu antara itu. Jadi terus tim kami terpilih jadi pengibar. Ya udah, perasaan di situ kayak campur sih, seneng, bangga dan juga harus ngekontrol diri, harus
gimana cara gimana biar bisa berjalan dengan lancar, bisa sesuai dengan harapan pelatih, bisa sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, yaitu upacara berjalan dengan lancar kayak gitu sih. Itu Salma kelihatannya lebih lebih ini apa? Kayak karena Lebih make dewasa. upnya gitu, iya lebih dewasa, cakep banget gitu kayak Siap. pangling. Makanya Dan pas kan waktu itu itu saya ternyata pakai jilbab. Iya, pakai oh iya, ya pakai juga benar. makanya. Ternyata Salma yang itu, makanya nggak nyangka juga begitu ngelihat Benar-benar. waktu itu sudah cerita. Ah, ah, ah. Oke. Nah, terus selama kamu di Taruna nih kan pastinya ngelewatin banyak hal ya. Terus kayak kamu mungkin udah dibentuk dari SMA, terus masuk Taruna. Tapi pernah nggak kamu ada di posisi kayak udah capek banget? Terus itu di dalam situasi apa tuh? Kayak udah, lu kenapa kayak apa? Bukan menyesali sih, kayak lebih kayak ngerasa capek aja gitu. Betul, manusiawi lah ya Kak. Pasti adalah titik di mana kita mungkin jenuh dengan rutinitas yang ada di sana, terus mungkin ada masalah atau mungkin eh, comparing sama teman-teman yang ada di luar Taruna, misal, duh kayak gini temanku di sana enak-enakan ya bisa nongkrong, Hmm. bisa ngapain Iya. gitu kan. Pasti ada perasaan kayak gitu, tapi gimana caranya saya pribadi buat bisa ngekontrol diri saya sih kayak pasti di sini ada maksudnya, pasti Tuhan ngasih kamu di sini tuh ada maksudnya, ada hikmahnya kayak gitu. Dan saya mikir lagi tujuan awal saya gabung di Akademi Angkatan Darat itu apa kayak gitu. Itu hal itu sih yang bisa menguatkan saya sampai di titik ini gitu. Eh, Mungkin saya mikir lagi, kamu di sini waktu itu tuh pengen apa? Itu ya pengen banggain orang tua, pengen bisa jadi contoh buat adik-adik kayak gitu sih. Jadi hal itu sih yang bisa bikin saya sampai saat ini. Siapa yang bisa nguatin Bahkan kamu kalau lagi ini? Lagi down gitu, lagi jenuh. Kalau misal kan kami terbatas kan ya untuk komunikasi dengan Iya, internet iya, iya. atau sama orang lain. Kalau di sana sendiri sih ya gimana saya sih saya membuat hubungan sama Tuhan, saya berdoa, 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 berdoa. Saya banyak-banyak doa sih Kak, banyak cerita sama Allah aja karena Allah Maha Pendengar, Allah Maha pokoknya Maha segalanya lah istilahnya. Karena saya di sini misal saya em, menggantungkan sama manusia, manusia kan juga nggak sama kayak kita, maksudnya nggak bisa apa-apa juga. Jadi ya saya kembali lagi ke Tuhan sih, ke Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Untuk kalau misal ada KSP pesiar, saya bisa cerita ke umi saya sih. Saya deket banget sama umi saya. Dan di situ umi saya pasti ngingetin saya lagi untuk ibadah, terus untuk doa kayak gitu. Hmm.
sekarang ini kan apa yang sering kita lihat kan penampilan Salma itu lebih banyak yang terekspos di media sosial sebagai penata ramanya nih ya. Dan Siap. kalau menurut cerita jadi penata rama tuh nggak gampang ya. Eh, apa cukup berat lah ya untuk Iya. bagaimana prosesnya. Kira-kira itu sebagai Taruni, kira-kira ada hambatan apa yang terbesar buat Salma untuk bisa mendapat posisi itu, termasuk juga yang paling di kanan ini kan polisi Taruna ya. Nah, itu juga Siap. kira-kira memang dua jabatan yang nggak ringan nih ya, yang sedang Siap. Salma laksanakan sebagai Taruna. Kira-kira eh, pernah mau menyerah atau memang itu memang sudah sanggup kamu persiapkan untuk bisa meraih itu? Siap. Awalnya juga semua ini berjalan kayak ngalir aja gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba saya dikasih mandat, dikasih tanggung jawab sebagai polisi Taruna, kemudian dari saya kopral sampai sekarang dengan seleksi alam kayak ya akhirnya saya terpilih menjadi penata rama karena mungkin postur dan juga karena sudah mengikuti eh, tradisi-tradisi yang ada, sudah mengikuti beberapa aturan yang ada seperti itu. Jadi ya semua ini bukan keinginan saya, cuman saya mendapat tanggung jawab yang harus saya emban, kayak gitu sih saya lebih mikirnya. Dan juga saya mikirnya cuma gini aja sih, kayak senior-senior saya yang dulu itu bisa melalui itu semua. Banyak contoh-contoh yang dulu kayak Kak Ajeng Tresna itu dulu juga penata rama. Kemudian ada juga eh, kakak-kakak Taruni yang Poltar juga, yang dia juga penata rama juga ada. Teman-teman terdekat saya juga ada. Contohnya juga eh, yang dulu jilid satu, contohnya Yonatan Sitorus itu juga dulu kan dia pas dram yang notabene-nya tuh kopel berat lah ya. Dia juga Poltar. Mereka bisa melalui itu semua. Terus saya juga mikir ya kamu pasti juga bisa kayak gitu sih. Jadi saya kayak banyak cari inspirasi Iya, kayak iya, iya. mereka semua yang terdahulu ini sudah bisa melalui itu semua, pasti kamu juga bisa. Itu aja. Oke. Keren. Tapi kalau dengan pasti kan kegiatannya banyak ya kamu. Tapi gimana caranya kamu bisa ngimbangin sama akademik? Karena kamu juga Oh, katanya Yonatan, kamu akademiknya top juga gitu. Gimana gimana kamu ngimbanginnya? siap. Untuk masalah akademik itu kalau saya sendiri punya trik ya Kak ya. Gimana kalau misal untuk kesehariannya saya tetap menyimak pelajaran yang ada di kelas. Namun saya lebih fokus lagi kalau misal mau mendekati ujian, di mana itu sudah dibagi, kalau di kami kan sistemnya pakai sistem kisi-kisi kan. Nah, kisi-kisi itu cara gimana itu saya perdalam. Saya cari informasi tentang kisi-kisi itu, terus saya pahami sampai saya merasa cukup untuk bisa menjawab soal-soal yang kemungkinan bakal keluar besoknya kayak gitu sih. Dan juga pada saat sebelum ujian banyak minta doa sama orang tua itu juga penting agar diberi kelancaran pada saat selama ujian. Dan juga sesuai aturan aja sih Kak, misal eh, nggak nyontek dan lain sebagainya itu juga penting karena eh, kalau udah belajar nih pasti kita merasa pede kan Kak. Jadi kayak masuk ke ruang ujian nih kayak udah nggak gundah, nggak ada rasa gelisah lagi kayak gitu sih. Jadi lebih ke mempersiapkan diri agar bisa melalui ujian itu dengan lancar. Dan pasti teman-teman juga melakukan itu semua sih Kak, kayak ada kesempatan belajar, banyak kesempatan belajar juga. Terus kalau misal ada yang nggak tahu juga saling kasih tahu, saling eh, sharing satu sama lain, kayak gitu juga sih. Itu juga salah satu tipsnya. Iya, Ya. oke. Mantap sekali ceritanya, bisa menginspirasi ya. Sekarang sebelum berakhir nih, selalu di uh, obrolan kita ini terakhir dari narasumbernya atau dari yang kita ajak ngobrol ini, kita meminta ya motivasi buat adik-adik khususnya ya, buat teman-temannya Salma yang tes berapa kali belum lulus, buat adik-adik juga banyak di antara mereka yang
Kadang-kadang mereka pesimis, nggak mungkin lah saya lulus lah, apalagi Taruni udah susah sekarang sangat sedikit jumlahnya. Nah, coba berikan kata-kata motivasi buat mereka, kira-kira biar supaya mereka tetap percaya diri bahwa tetap saya juga bisa. Kalau Salma bisa, saya juga harus bisa dong kan gitu kan. Nah, kira-kira Betul. apa ada pesan-pesan dari Salma buat adik-adik baik yang calon taruni, calon taruna, bintara, tamtama atau apapun yang mau berjuang untuk TNI Polri. Silakan. Dari saya untuk adik-adik di sana yang punya cita-cita menjadi taruna atau taruni, di sini saya ingin memberi sedikit motivasi dan semangat pada adik-adik semua. Utamanya persiapkan diri adik-adik semua dari semua item, dari kesehatan, akademik, psikologi dan lain sebagainya itu harus disiapin. Pokoknya posisikan diri adik-adik semua buat bisa eh, berada di posisi aman. Dalam artian nanti waktu kalian melaksanakan tes itu eh, bisa istilahnya kan kalau misal melaksanain tes kan kayak kita berlomba-lomba lah ya, berlomba-lomba sama banyak peserta seleksi di luar sana lah. Gimana kamu bisa meraih posisi di mana kamu bisa lolos nantinya. Pasti itu bisa karena kalau misal ada mikir apa namanya jadi TNI, jadi taruna atau tarun ini latar belakang orang tuanya harus harus TNI juga lah atau apalah itu menurut saya nggak nggak benar karena saya bisa buktikan bahwa orang tua saya bukan dari TNI atau Polri tapi saya bisa bergabung dengan TNI Angkatan Udara itu bergantung dengan kualitas dari adik-adik semua. Jadi gimana buat bisa memperbaiki untuk bisa memperpantas kualitas kita agar bisa menjadi tarun dan taruni. Itu di sini bisa dijabarkan ya. Maksudnya bisa dijabarkan dengan banyak bisa misal meningkatkan kualitas samapta, bisa meningkatkan psikologinya juga bisa, meningkatkan akademisnya juga bisa. Pokoknya semua item jangan kasih kendor, pokoknya semuanya harus bisa bersaing dengan yang lainnya. Dan itu pasti bisa karena banyak juga contoh-contoh sebelumnya yang bisa jadi inspirasi. Mungkin kalau adik-adik bingung nih, misal aku kurang di sini, terus aku harus ngapain, itu juga bisa banyak cari tahu, bisa. Saya juga sering lihat sih di konten-konten dari Om Edward Sitorus sendiri itu yang sudah sharing banyak tips dan juga banyak cara lah buat bisa bergabung dengan TNI itu sendiri. Dan semangat, Oke. banyak doanya juga harus mendekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta ridho orang tua itu juga penting. Semangat dan terima kasih. Oke. Pak, aku punya Oh, satu pertanyaan deh. Ini kan ya. Iya, iya. Salma itu kan sering banget disorot ya sama TikTok, apalagi banyak banget konten tentang kamu. Katanya penata rama cantik dan segala macam karena kamu di depan. Itu kamu sering ngerasa deg-degan gak sih pas udah mau mulai kayak drum band gitu? Karena kamu tuh disorot bahkan Jujur bahkan bakal di itu, videoin gitu. jujur itu awal sih Kak, awal saya naik unit, waktu saya pangkat sersan, itu saya deg-degan banget. Hmm. Sampai kalau misal, apa namanya, lagi muter stick nih kan, terus saya lagi nggak fokus, langsung saya itu kepikiran hal yang lain. Itu tuh mesti stick nih bisa jatuh, pasti kayak gitu. Jadi kalau sekalinya muter stick dia harus benar-benar fokus sama stick itu. Saking deg-degannya waktu itu, karena kan waktu itu awal lah ya, awal saya naik unit, awal terus juga ada rasa takut buat kena sama orang yang kanan kiri, Mm-mm. apalagi waktu kirap kan itu kan kayak Oh, space-nya Mepet kan FPNU. ya, lebih sempit lah mepet. Ya. daripada display Hmm. kan. Nah, ini Hmm. itu pernah lah deg-degan. Jadi saya banyak jalannya daripada muternya karena saya takut. Itu saya pernah ngerasain itu sih waktu awal-awal dulu pangkat sersan dan alhamdulillahnya banyak kesempatan yang diberikan dari Wingtar sendiri buat saya buat bisa tampil sehingga kayak
makin ke sini makin bisa lah mengontrol diri, bisa oh ternyata bisa kok kalau segini tuh bisa masih aman. Terus kalau gimana caranya biar sticknya nggak jatuh itu bisa, terus muternya yang lebih kenceng, terus variasinya ditambah tuh semakin ke sini sih semakin bisa mengatasi itu semua sih Kak. Mantap. Keren, banyak yang kayak minta foto, banyak yang videoin masukin TikTok ya kan. Tadi kan sudah Siap. menyinggung orang tua ya. Jadi eh, menurut Salma nih, teman-teman Salma kan banyak image katanya yang mau jadi taruna itu orang-orang kaya semua. Kira-kira menurut Salma teman-teman, apakah semua anak orang kaya, anak pejabat semua atau gimana? Ada Ya. nggak anak yang biasa-biasa, anak petani, nelayan itu ada nggak kira-kira? Ada Om, ada beberapa teman-teman saya yang latar belakangnya bukan dari TNI AU atau TNI itu ada. Yaitu kalau misal emang itu rezeki rezeki dari kita pasti kan nggak akan kemana. Jadi ya pasti kita harus ngusahain buat yang terbaik sih. Iya, jadi ada yang bilang katanya harus punya duit segini ya kalau mau jadi masuk Taruna, Iya, iya harus ada banyak banget yang backingannya bilang kayak gitu. ini, backingannya itu, harus ada Benar, yang benar, benar. segala macem. Kan banyak yang ngomong kayak gitu ya, tapi ternyata gimana Betul, Mbak betul. melihat semuanya dan udah masuk sendiri? Kalau pendapat saya mengenai hal itu, eh biarlah orang mau ngomong apa gitu, misalkan mereka bilang ini backingnya inilah, ini karena orang tuanya pangkat inilah, orang tuanya pejabat inilah. Tapi kalau emang eh, dirimu atau kualitasmu itu memang mumpuni jadi seorang taruna yang dia bisa berprestasi di sana, bisa apa namanya, bisa menunjukkan dirinya itu memang ingin mengabdikan pada negara, ingin pokoknya bisa berkembang lah untuk nantinya bisa menjadi pemimpin di masa depan. Selama itu emang apa namanya dia ini bisa menunjukkan bahwa dirinya itu pantas, menurut saya sih oke oke aja sih. Maksudnya ya gitulah. Mau usah Yang pengaruh lah. penting Mau kamu usah tunjukkan dipikirin ya. kualitasmu, entah orang ngomong apa, yang penting kamu bisa Ya, ini loh diri saya Mantap. tuh seperti ini. betul. Oke, Tuh. luar biasa. Mantap ini. Yeay. Ya, Oke, mantap kayak target target kita semakin banyak yang nonton nih baik di TikTok, di YouTube nanti bisa memotivasi ya. betul. Paling bisa Amin, satu amin. 2 juta viewers lah di TikTok. Waduh. Ah, amin, amin. Oke. Ya udah. Oke. Oke, itu aja Kak ya. Terima kasih Iya. Salma. Terima kasih Selamat Salma. melanjutkan Terima kasih. pendidikan. Hati-hati ya, udah menjelang tingkat 4, menjelang tingkat akhir, harus jaga Amin. dirinya Mohon dengan doanya juga untuk baik-baik ya. kelancaran pendidikan. Semoga Semoga bisa dilantik sampai menjadi eh, jalan doa. Amin. 2025 sama-sama dengan Jonathan Amin. dan teman-teman yang lain bisa Amin. praspa ya Praspa. sesuai dengan rencana. Amin. Salam hormat buat orang tua, buat keluarga, Siap. buat Siap. teman-teman di AU, para karbol-karbolnya, dan para pengasuh-pengasuhnya. Salam hormat, terima kasih atas waktunya Salma ya. Oke, Siap. mantap. Yeay. Angkatan Muda